Nah, kenapa kata Al-Ghazali, hati itu kok butuh prajurit-prajurit seperti ini? Kenapa hati itu butuh tangan, telinga, mata, dan lain sebagainya? Apa kata Al-Ghazali? Karena hati itu sesungguhnya butuh kendaraan, min haitsu iftiqarihi ilal markab. Karena sesungguhnya hati itu butuh apa? Kendaraan. Wazadi, hati itu butuh bekal. Lisafarihi, karena hati itu melakukan apa? Perjalanan. Wa huwa as-safaru ilallah. Yang dimaksud perjalanan itu adalah hati itu mau mengadakan apa? Perjalanan menuju Allah. Karena hati itu melakukan perjalanan pada Allah, maka hati itu butuh apa? Butuh kendaraan. Butuh apa? Bekal. Sama dengan kita mau bepergian, ya. Butuh apa kalau kita mau bepergian? Butuh bekal. Harus ada apa? Kendaraan, ya. Kalau pesawat, ya, aja milih Lion. Ya, engko tipe, ya. Ya, walaupun semua itu apa? Takdir, ya. Tapi kita manusia ini ya juga harus ada apa? Ikhtiar, ya. Jadi hati itu karena mau melakukan perjalanan pada Allah, maka hati itu butuh kendaraan, butuh prajurit tadi, ya, butuh bekal. Wa as-safaru ilallah wa qada'u al-manazili ila liqa'i. Melakukan perjalanan, ya, kepada Allah, dan harus apa? Wa qad'u al-manazil. Dia harus mampu melewati setiap tempat, setiap rumah, ya, manazil ila liqa'i, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hati dalam melakukan perjalanan kepada Allah itu nggak mulus. Dia akan mengalami banyak apa? Manazil. Dia harus bisa melewati, melompati apa? Manazil, rumah-rumah itu, ya tak? Yang itu menjadi apa? Gangguan, menjadi apa? Penghalang. Kan nggak mudah orang bisa apa? Berjalan menuju Allah itu, ya tak? Mesti banyak apa? Gangguan, banyak godaan. Jadi banyak, ya, hambatan. Itulah yang namanya manazil. Manazil itu kalau apa? Artinya itu rumah atau tempat tinggal. Makanya Nabi Nuh itu dulu pernah berdoa pada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi ya Allah, ya, ketika Nabi Nuh, ya, diterjang oleh Allah dengan banjir bandangnya itu, Nabi Nuh berdoa di atas apa? Kapal dengan 80 pengikutnya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Jadi antum juga itu kalau setiap habis sholat, ya, terutama di doa-doa yang mustajab itu, selalu doa itu, baca doa itu. Ya Allah, tempatkanlah aku di satu tempat, di satu rumah yang penuh dengan apa? Keberkahan, yang penuh dengan barokah. Wa anta khairul munzilin. Karena engkaulah sebaik-baik zat yang memberikan tempat tinggal. Apalagi yang belum punya rumah, yang masih kontraktor, ini harus sering-sering doa itu, biar diberi oleh Allah, segera oleh Allah tempat yang apa? Mubarakan. Nah, terbukti doa Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah. Dia didaratkan oleh Allah, ya, itu di dekat Mekah sana, nggak jauh dari kota Mekah. Kapalnya itu mungkin di Jeddah, sehingga sampai sekarang kapal Nabi Nuh itu dijadikan monumen oleh pemerintah Arab Saudi dan dipajang, ditaruh di dekat Laut Merah sana. Orang kalau mau jalan-jalan ke Laut Merah pasti melihat kapal Nabi Nuh itu. Nah, ini berkah sekali, ya. Nah, itu mungjalan, manazil. Jamaknya adalah apa? Manazil. Orang mau berjalan menuju Allah itu pasti harus apa? Bisa melompati, bisa melewati rumah-rumah itu, gangguan-gangguan itu. Karena orang nggak mudah bisa berjalan menuju kepada Allah, bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, karena kata Al-Ghazali, fali ajlihi khuliqat qulub. Karenanya kemudian Allah itu menciptakan apa? Hati itu.
Jadi hati itu diciptakan oleh Allah agar hati itu melakukan apa? Perjalanan menuju kepada Allah dan mampu berjumpa dengan Allah dengan cara apa? Mereka. Hati itu mampu melewati segala apa? Rintangan dan godaan. Karena tujuan hati itu ingin apa? Menghadap Allah, maka itulah Allah menciptakan apa? Hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Wa innama markubuhu, nah kendaraannya hati itu apa? Apa kendaraannya? Al badanu. Jadi badan ini menjadi kendaraannya apa? Hati. Wazaduhu, bekalnya hati apa? Untuk melakukan perjalanan menuju Allah itu al ilmu. Ya, jadi kendaraannya apa? Badan, bekalnya adalah apa? Ilmu. Karena apa? Tanpa bekal ilmu, manusia tidak akan apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Ghazali juga apa? Ngatakan ya, faman arada dunya fa alaihi bil ilm. Waman arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin mencapai kejayaan di dunia harus apa? Berilmu. Begitu juga barang siapa yang ingin meraih apa? Kejayaan dunia dan akhirat, dia juga harus apa? Berilmu. Jadi ilmu itulah sebagai bekal hati untuk bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa bekal ilmu, maka hati itu tidak akan bisa apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemungkinan hati itu bisa berbekal dengan ilmu tadi itu adalah wal amalus soleh. Amal apa? Soleh. Karena dengan ilmu itulah nanti hati itu akan bisa melahirkan amal yang apa? Yang soleh. Bagaimana kita ini akan melahirkan, menghasilkan amal yang soleh kalau pada diri kita ini tidak punya apa? Bekal ilmu. Bagaimana hati itu akan bisa melahirkan amal-amal yang soleh kalau hati yang mau menuju kepada Allah itu tanpa berbekal apa? Ilmu itu. Makanya ada ungkapan al ilmu bila amalin kasajaratin bila thamar, ya. Jadi kalau ilmu itu tanpa diikuti dengan apa? Amal, maka ibaratnya pohon yang tidak ada apa? Buahnya. Nah, maka hati itu perlu apa? Ilmu, karena dengan ilmu itu nanti akan melahirkan apa? Amal-amal yang soleh, dan itulah yang akan menjadi apa? Bekal hati itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.